Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat narasumber. Namanya Anas Sandi. Jadi kita dari mahasiswa Fakultas Teknik UHAMKA ada tugas yaitu untuk mengamati gimana sih keluarga sakinah itu, konsepannya itu seperti apa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanyain. Nggak apa-apa ya, Mas Anas Sandi? Iya, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan pertama itu, udah berapa lama sih Mas, Mas Anas ini menikah? Nih, bahasanya biasa aja ya. Iya. Gue udah nikah sekitar 2 tahun lah, jalan 3 tahun, 2 tahun setengah lah. Oh. Kalau boleh tahu, Masnya ini kan masih kelihatannya masih muda ya. Jadi maksudnya Mas ini pas nikah itu pas usia berapa sih Mas? Nikah kemarin umur 23, 24 lah, jalan 24. Sekarang udah 2. Bisa terbilang cukup muda juga ya? Iya. Alhamdulillah udah ada. Alhamdulillah, keuangannya udah bagus. Alhamdulillah. Nah, terus ya pertanyaan keduanya itu, Mas tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan konsep keluarga sakinah itu, Mas? Kalau menurut Mas sendiri sih. Konsep keluarga sakinah menurut gue, keluarga yang sakinah itu keluarga yang aman, keluarga yang nyaman, yang kalau misalnya ada masalah tuh kayak langsung dikelarin, biar nggak berlarut-larut, menurut gue sih gitu. Yang damai. Damai ya, berarti kalau dari yang gue tangkap, inian ya, kalau misalkan ada masalah, apa-apa tuh diomongin dulu gitu, dikomunikasiin biar menikah ya, bukan pacaran lagi. Iya, karena udah menikah. Kalau dari teman-teman, ada yang mau direspon nggak dari pertanyaan yang kedua tuh? Ya, udah on mic. Cukup. Gimana, Ji? Cukup jawabannya. Cukup menarik. Oke, berarti terusnya lanjut aja pertanyaan ketiga, berarti kayak hal apa sih yang menghambat gitu terwujudnya keluarga sakinah menurut Mas Anas? Kalau menurut gua yang menghambat karena masih muda ya, jadi kayak faktor keuangan, kayak hal-hal yang ya masih muda lu kayak misalnya masih kayak mau senang-senang aja, tapi karena lu mau udah nikah nih kayak itu ya harus lu singkirin sih. Dulu udah harus mentingin keluarga. Walaupun emang mau yang kayak senang-senang gitu, ya lu harus senang-senangnya sekarang bareng keluarga, bukan diri lu sendiri. Dengan begitu lu jadi ya nyaman, nggak ada saling tertutup lah. Ya sih benar. Berarti bisa dibilang kalau udah menikah itu ini ya Mas, lebih memikirkan ke depannya keluarganya itu mau seperti apa yang harus dipersiapkan. Ya. Udah mikirin ke arah keluarga, udah bukan diri sendiri. Nah, terusnya menurut Mas nih, persoalan apa sih yang paling berat dalam membina rumah tangga? Kayak waktu itu Mas punya masalah sesuatu, terus gimana Mas solusinya tuh, nyelesainnya tuh kayak gimana gitu? Ada nggak Mas? Sejauh ini keuangan, apalagi lu laki-laki nih, lu udah ibaratnya udah harus bagi-bagi keuangan lu nih buat anak lu, buat istri lu, buat makanan sehari-hari segala macem. Itu kayak yang tadi gue bilang, udah nggak bisa kayak mikir buat diri lu sendiri, udah benar-benar mentingin keluarga, udah buat anak gitu sih. Ketika lu kayak nggak jujur sama keuangan, ya ujung-ujungnya gitu, lu bakal berantem sih sama istri lu. Yang sejauh ini sih, itu sih menurut gua. Oke Mas. Berarti
lebih balik lagi ke tadi ya Mas, apa-apa tuh dibicarain gimana baiknya, bagusnya itu seperti apa. Manage keuangan terus lu omongin bareng istri lu sih. Ya. Dari teman-teman ada yang mau ya. Kenapa Ristian? Eh, eh, biar saling terbuka nih, kayak nggak ada salah paham sih. Kalau kayak misalnya lu ada miskomunikasi sama istri lu harus omongin dan lu harus selesain hari itu juga, jangan berlarut-larut. Malah yang berlarut lu kayak ujung-ujungnya lu kayak ngebahas itu lagi. Itu sih yang bikin berantem mulu menurut gua. Oke. Dari teman-teman yang lain nih. Intinya harus kepercayaan gitu ya Bang ya? Apa? Intinya harus percaya satu sama lain ya? Iya. Saya udah kayak udah karena nikah nih. Iya. Iya Mas, saya mau tanya nih. Kan biasanya dalam suatu masalah itu kan kita harus tenang ya. Terkadang kan juga harus menahan emosi. Nah itu saran dari Mas kayak gimana ya Mas ya? Kalau misalnya lagi ada masalah tapi takutnya kita terlalu terbawa emosi itu Mas. Kalau dari gua kayak Itu sih misalnya dari lu saya. kali ya, lagi capek sama kerjaan lu, bisa jadi lu kebawa emosi nih sama istri lu nih ya. Kalau emang lu sampai kelewat batas pas sampai lu emosi, ujung-ujungnya lu harus minta maaf sih ke istri lu. Udah nggak bisa kayak lu pacaran lu kayak mentingin ego lu kayak tiba-tiba lu ngambek, tiba-tiba gitu udah nggak bisa sih anjir. Kayak lu udah harus ya namanya nikah ya, udah bukan setahun 2 tahun lagi, udah jangka panjang. Kalau emang ada masalah, kalau misalnya sampai lu kelewat batas mau nggak mau lu harus ngomong ke istri lu minta maaf lah gitu. Harus selesai ya gitu, harus selesain hari itu juga, jangan berlarut-larut lah. Terus harus lu cari jalan keluarnya kalau misalnya ada masalah. Ini kalau misalnya salah yang baik tuh gimana sih gitu. Oh iya Mas, benar-benar. Oke, bagus Mas. Sebelumnya saya mau nanya Mas, Mas udah punya anak atau belum? Alhamdulillah, cuman ya masih kecil. Oke. Mau nanya nih, balik ke pertanyaan tadi sebelumnya, menurut Mas tuh bagaimana sih Mas cara mendidik anak, meskipun anaknya masih kecil kan pasti Mas sendiri udah punya angan-angan nih, gimana nanti ketika udah besar anaknya itu bakal dididik gitu Mas. Menurut Mas gimana sih mendidik anak yang baik gitu? Kalau gue sama istri gue sih udah komitmen ya, kayak pertama apa yang lo lakuin lu harus lu kenalin dulu sama agama lu. Mau nggak mau harus ke agama lu dulu. Terus kalau misalnya ini kan hubungannya anak kecil ya, anak kecil lu nggak bisa nih kayak dari omongan lu, tapi harus lu contohin langsung ke diri lu, ke diri anak lu. Nggak bisa cuma dari omongan karena dia belum ngerti. Apalagi masih kecil banget nih anak gue ya. Kayak kecil-kecilnya kayak misalnya sholat, kita harus ngatin sholat aja. Terus kayak misalnya kalau gue sama istri gue udah ngomong nih kayak sedekah gitu-gitu tuh harus gue ini sih bersih-bersih gitu-gitu sih. Soalnya kalau dari omongan doang nggak bisa nih, masih kecil belum ngerti. Harus contohin langsung. Dari gue sih gitu sama istri gue. Komitmen. Berarti kita harus menjadi contoh yang baik dulu sih agar bisa diteladani sama anak kita. Karena masih kecil ya, gue kasih contohnya itu dulu. Bisa gue kasih tahu. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Tanya-tanya aja. Gue mau nanya nih Mas, mau nanya. Kalau istrinya milih karir itu gimana tanggapannya Mas? Kenapa Roh? Bisa diulang? Kalau istrinya milih karir gitu, dia mau jenjang karir lebih bagus gitu, gimana tanggapannya Mas? Apa boleh apa enggak gitu? Kalau dari gue lebih suka kalau istri gue ke arah karir ya. Jadi kayak misalnya ibaratnya keuangan punya diri sendiri nih. Ada 2 orang nih ya. Jadi gue bebas sih kalau istri gue milih karir. Ibaratnya sama-sama keluarga yang bangun berdua. Kalau misalnya dari keuangan dari gue doang, kayak gue yang kerja doang, menurut gue harus berjuangnya cuma 1 orang menurut gue. Iya benar sih Mas. Udah belum? Udah. Belum banget gue ya. Oke.
Ya maaf nih Mas Anas, tadi Zoom kita potong karena waktunya hanya 40 menit kan. Di awal kita kelamaan. Ya dilanjutin aja nih, karena tadi udah beberapa pertanyaan kita tanyain. Lanjut aja ke pertanyaan yang terakhir, karena tadi udah mencapai pertanyaan terakhir itu, gimana sih tips atau sarannya agar menjadi keluarga sakinah gitu Mas, dari Mas sendiri? Ya, tips gue ya pertama dari sebelum menikah sih ya, kayak harus pilih calon dulu nih, Pak. Calon dulu yang menurut lu layak buat lu, terus yang kayak udah disetujui sama keluarga lu, enak lah, udah ngomong enak, sama-sama nyambung, karena udah ini kan pernikahan ya, udah sampai ke lu nanti sampai akhir, pasangan lu udah cocok sama lu apa belum gitu. Nah, terus yang kedua, harus mapan, diri lu harus mapan secara finansial. Nah, dan diri lu udah masalahnya belum nih jadi suami gitu. Nah, yang ketiga, nanti kalau udah menikah, yang tadi gue bilang, segala sesuatunya harus diomongin dan harus secara terbuka, apalagi masalah keuangan, udah paling riskan banget. Itu aja sih menurut gue. Oke, ya. Gimana dari teman-teman nih? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kenapa? Hah? Cukup. Udah ya? Cukup berarti. Oke, kalau gitu karena pertanyaannya udah cukup, makasih banyak Mas buat luangin waktunya, buat apa namanya? Diwawancara. Ya, luangin waktunya untuk kita mengamati atau memperhatikan atau gimana sih keluarga sakinah itu di pandangan orang lain gitu. Iya. Kalau dari kesimpulan mungkin sedikit menyimpulkan ya, saya kalau gimana sih menjadi keluarga sakinah itu konsepannya seperti apa? Yang pertama kita harus persiapkan diri dari sebelum nikah. Apakah kita sudah mapan? Apakah kita sudah siap dari segi ekonomi, dari segi ilmu pengetahuan diri kita sendiri? Karena semua kan balik ke agama yang tadi Mas bilang. Gimana cara mendidik anaknya kita harus sudah paham lah gitu, meskipun kita juga masih belajar. Ya itu aja sih dari saya, dari teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas. wabarakatuh. Terima kasih Mas udah ngeluangin waktunya. Terima kasih.